Hari ini hari keempat, tapi bikinnya hari Senin ya, di hari kelimanya. Karena kemarin hektik banget dan memang karena nombok satu jadi ya sekalian lah tuh ngikut-ngikut ke tambah satu. Kemarin tuh hektik banget karena pagi udah syuting buat channel yang asuransi, terus juga pergi siangnya ketemu nasabah asuransi dan pulangnya tuh udah jam 8 malam, udah nggak bisa buat nulis bahkan buat nyatet lagi. Dan ini pagi hari Senin tanggal 16 Desember kita bikin video buat yang tanggal 15. Hari ini hari keempat dari challenge 30 hari gimana sih saya jadi orang yang lebih baik. Betterment for better man. Baiknya dalam 3 hal, yaitu pertama dalam hal kerohanian, gimana jadi bapak yang bisa jadi representasi bapak di surga. Kedua, gimana saya jadi konten kreator yang lebih baik. Dan yang ketiga, gimana caranya saya jadi insurance businessman yang lebih baik. Dan pertama kita mulai dari gimana caranya jadi bapak yang lebih baik. Kemarin tuh capek, terus jalannya jauh. Jadi saya tinggal di Jakarta Barat, ketemunya orang di Bekasi. Perjalanan 1 jam, tempatnya unknown, bener-bener kayak deg-degan. Banyak hal yang kayak, ini. Dan pas malam tuh jalan pulang tuh gelap banget, lagi hujan. Di situ berasa banget itu. Dulu saya kalau malam walaupun gelap kayak gitu selalu berasa nggak apa-apa karena saya jadi penumpang. Di saat saya jadi pengemudi mobil tersebut dan ya harus yang menghadapi masa gelap seperti itu, ada banyak ketakutan, ada banyak kecemasan. Aduh, apakah aman? Aduh, jaga-jaga, lihat spion kiri kanan, lihat depan, sering ngedim karena emang nggak kelihatan apa-apa jalannya, gelap, hujan, licin, dan saya harus bawa anak istri pulang gitu. Dan saya ngerasa di situ, ini juga ya yang dulu saya rasakan dan harus saya berikan ke keluarga saya, yaitu perasaan aman, rasa bisa melindungi, rasa nyaman, rasa tenang. Karena kalau misalnya saya menunjukkan kepanikan saya pada saat nganterin anak istri saya, mungkin mereka lebih panik daripada saya. Karena saya yang pegang kemudi tapi saya yang panik. Dan di situ saya ngerasa gitu, I have to be much more grateful. Harus lebih banyak bersyukur karena Tuhan tuh baik loh. Banyak sekali perlindungan Tuhan yang kita nggak sadari. Kita rasakan, tapi kita nggak sadari. Dan di saat kita nyadar tuh kayak, wow. Dari pagi sampai malam, sampai ketemu pagi lagi, perlindungan Tuhan tuh nggak pernah berhenti. Saya bisa bikin video sekarang aja itu sebuah berkat. Pertama, saya punya HP, saya punya mobil, saya punya waktu, saya punya nafas. Dan masih banyak banget hal yang bisa disyukurin dan nggak akan ada habis-habisnya. Jadi itu yang saya pelajarin. Tenang karena ada Tuhan, bersyukur karena Tuhan baik dan sayang sama kita, makanya kita bisa ada sekarang. Dan sebagai konten kreator, kemarin saya ketemu beberapa orang yang bisa banget menjadikan hobinya mereka sebagai materi utama konten kreator mereka gitu. Saya selalu ngerasa, konten kreator tuh harus edukatif, harus ini, harus itu. I put a lot of pressure on myself. Saya banyak menaruh tekanan kepada diri saya, padahal ya tekanannya pun dibuat-buat sama saya gitu. Kasarnya yang nonton pun belum banyak dan saya juga nggak tahu audiens saya seperti apa. Ya memang saya pengen memberikan yang terbaik otomatis.
Kalau saya yang ngasihnya setengah-setengah, orang lain juga pasti nontonnya nggak nyampe setengah gitu kan. Dan saya ngerasa gitu, saya orang-orang yang bisa pakai hobinya untuk jadiin konten kreator, jadiin mata pencaharian, itu orang-orang yang hebat banget gitu. Dan saya menemukan bahwa bikin video kayak gini, ngomong di depan kamera gini tuh asik. Dan saya mau menjadikan ini sebuah hobi juga gitu. Apalagi di dunia yang terus-menerus jadi digital, ya branding personal seperti ini itu sangat berarti. Dan nantinya kalau kita nggak ngikutin zaman, nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi, apalagi di dunia yang serba digital depan kamera seperti ini, otomatis saya akan tersingkirkan perlahan-lahan. Dan ya nggak pengen. Saya pengen tetap walaupun udah kakek-kakek umur 80 tahun tetap relevan. Tetap minimal tahu lah game-game yang masih nyambung, masih hits tahun itu. Saya bisa tetap nyambung teknologi. Lulusan IT masa nggak ngerti IT gitu kan. Malu di situnya. Terus juga ya pengen terus belajar tentang apa sih yang lagi trending sekitar, dan gak pengen ketinggalan. Dan sebagai content creator, saya pengen untuk lebih make it fun, lebih bawa ini lebih bikin konten ini tuh jadi sesuatu yang menyenangkan dan bikin orang lain juga semangat. Mungkin kamu yang lagi nonton video ini juga, kok ada juga loh yang bikin videonya nggak dibilang ngasal juga sih. Saya udah ada konsepnya di kepala. Dan tapi ya saya bikinnya fun gitu. Ya garuk-garuk kayak gini aja juga, kalau saya lagi bikinnya serius, saya nggak akan mau masukin ini ke dalam video gitu. Saya pengennya sempurna saya. Tapi ya I learn a lot gitu. You don't have to be perfect, you just have to be you, authentic. Ujung-ujungnya ya yang nonton video ini kan mau kenal kita siapa sih. Dan kita juga bukan ngomong sama ratusan orang, kita ngomong sama satu orang di ratusan tempat yang berbeda. Jadi kesannya kalau view-nya sampai 1000 gitu, kelihatannya kayak ngomong sama 1000 orang, padahal enggak, ngomongnya sama satu orang 1000 kali. Dan ya, yang sekarang audiensnya adalah Yeska Wijaya itu sendiri. Saya bikin video ini memang untuk diri saya, belajar apa aja yang udah saya pelajari. Karena dengan saya mengajari diri saya sendiri, saya retain hampir 90% dari apa yang udah saya pelajari. Dulu saya cuma baca doang, cuma nulis doang, tapi ya ada yang kurang gitu. Dan saya orangnya suka ngajar, jadi kalau lagi syuting kayak gini tuh, saya ngerasa saya lagi dalam kondisi ngajarin. Jadi ya itu yang masuk ke otak saya banyak banget gitu. Terus sebagai insurance businessman, kemarin kan kebetulan saya juga emang ketemu sama nasabah gitu. Di sana juga saya merhatiin gitu, ketemu offline sama nasabah, liatin gestur, liatin cara dia bawa diri, liatin saya juga jadinya buat gestur saya gimana, mawas dirinya gimana gitu. Masih banyak kurangnya lah. Kalau saya ketemu offline tuh saya canggung, saya kadang bingung juga mau masuk ke topik berikutnya gimana. Kebetulan memang dapet nasabahnya yang satset, jadi enak tuh. Dia yang udah tahu maunya kayak gimana, dia udah buka omongan juga soal asuransinya, jadi ya basa-basinya juga nggak ada awkward silence yang bikin basa-basinya jadi nggak enak. Dan ya enak juga, orangnya cukup pintar, jadi dijelasin sekali tuh sat-sat, terus juga pertanyaan-pertanyaannya make sense semua, dan ya semua bisa dijawab. Ya itu sih 3 hal yang saya pelajarin. Dan untuk yang jadi insurance businessman-nya adalah harus lebih mawas diri, harus lebih sering latihan, ketemu orang banyak, ketemu orang offline, ya supaya terbiasa. Karena kita bisa karena biasa.
semakin saya sering bikin video kayak gini juga semakin lancar saya ngomong, semakin punya intonasi, semakin punya pembawaan tersendiri lah untuk ngomong di depan kamera. Dan itu yang memang kita cari kan, gimana sih caranya jadi diri sendiri tapi di depan kamera dengan semangat yang bikin orang lain nontonnya juga semangat gitu. Dan itu aja. Sampai ketemu besok. Enggak sih, hari ini sore. Karena hari ini juga saya akan belajar dan benerin jadwal. Karena jadwal yang kemarin-kemarin kan agak ngaco. Dan ya udah itu aja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai ketemu besok. Tonton lagi videonya. Dan percayalah, Tuhan yang manggil kamu untuk bikin ini semua adalah Tuhan yang sama yang akan membuat kamu semakin naik dan bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Dan sama seperti Yosua, Tuhanlah yang akan berperang bersama dengan kamu. Stay financially faithful. God bless you. Bye.